Berbicara tentang akuisisi fregat baru dan besar untuk TNI Angkatan Laut memang berbelit-belit dan rumit. Seperti halnya akuisisi pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang punya episode panjang. Entah apa yang membuat Indonesia sepertinya sulit sekali untuk membeli alutsista strategis yang baru. Proses yang panjang di dalam internal sendirilah yang mungkin menjadi akibat lamanya Indonesia dalam proses akuisisi. Ada yang alasannya duitnya nggak ada yang alasannya TOT-nya nggak sesuai, dan masih banyak lagi. Cuman Mimin mau ingetin aja, aset sumber daya manusia dan alam yang ada di Indonesia ini sangatlah mahal harganya jika dibandingkan dengan harga beli alutsista baru. Jadi mau bagaimanapun ya, aset SDM dan SDA tersebut harus dilindungi. Tapi kalau misalnya fregat atau destroyer yang besar aja nggak punya, atau punya tapi sedikit, kan ya salam. Nah itu tadi mukadimahnya, balik ke topik. Dikutip dari Defense Studies, Formil, dan media militer lainnya, dua fregat Iver Whitfleet batch pertama adalah pengadaan dengan alokasi pendanaan 2014 hingga 2019 hasil kesepakatan dengan Odense Maritime Technology yang menggandeng Babcock sebagai mitra. Untuk batch kedua yang menggunakan alokasi pendanaan 2019-2024, Babcock BMT maju ke depan sedangkan Odense Maritime Technology menjadi mitra dengan mengajukan Arrowhead 140 varian Iver Whitfleet. Untuk perkembangan pengadaan kapal fregat, Direktur Pembangunan Kapal PT PAL Indonesia menyampaikan bahwa PT PAL Indonesia masih melakukan penjajakan terhadap desain kapal fregat Babcock Inggris dan menyiapkan langkah alternatif dengan membuat desain sendiri yang diasisteni oleh MTG atau Marine Technik dari Jerman dan Viges dari Turki. Dalam kesempatan itu, Kapus Alpalhan Baranahan Kemenhan menyampaikan beberapa arahan antara lain perlu adanya koordinasi yang baik antara Kementerian Pertahanan, Satuan Tugas, dan PT PAL Indonesia sehingga kegiatan pembangunan kapal bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu, keberhasilan dalam pembangunan kapal diperlukan tersedianya budget atau finance yang cukup, tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni, serta berkualitas dan kuantitas. Tersedianya material yang cukup sesuai kebutuhan dan adanya manajemen yang baik juga menjadi penunjang. Nah ini jadi sebenarnya Mimin agak miris sedikit sih. Ini kan proyek sudah ditunggu-tunggu, terus itu kan juga program MEF Jilid 2. Artinya dari tahun 2014 hingga 2019. Tapi ternyata progresnya baru sampai penjajakan desain. Lah ini nanti bisa-bisa program MEF Jilid 3 tahun 2050 baru selesai ya kan? Nah bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Dah lah kalian komen di hati kalian sendiri aja.